Selamat siang, terima kasih ya sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya? Selamat siang juga, alhamdulillah baik. Walaupun belakangan ini pikiran saya lumayan penuh. Terima kasih sudah datang dan mau meluangkan waktu. Semoga di pertemuan ini kamu bisa merasa lebih lega setelah bercerita. Sebelum kita mulai, saya mau jelasin sedikit tentang proses konseling ini. Semua yang kita bicarakan di ruangan ini sifatnya rahasia. Saya juga gak ada niat buat menghakimi atau menyalahkan kamu. Tugas saya di sini cuma menemani kamu supaya kita sama-sama memahami apa yang sedang kamu alami. Kalau nanti ada pertanyaan yang bikin kamu kurang nyaman, kamu juga boleh bilang. Jadi kita ngobrolnya santai saja. Gimana, kamu bersedia melanjutkan? Iya, saya bersedia. Oke, terima kasih ya. Supaya saya bisa lebih memahami keadaanmu, boleh cerita kenapa kamu memutuskan ikut konseling ini? Sebenarnya masalah yang paling sering saya alami itu soal tugas kuliah. Saya sering banget nunda ngerjain tugas. Awalnya saya pikir itu hal biasa, tapi sekarang malah makin sering terjadi. Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya ingin memahami seperti apa yang kamu alami. Misalnya, dosen kasih tugas hari Senin dan deadline-nya seminggu lagi. Saya selalu bilang ke diri sendiri, masih lama, nanti saja. Besoknya juga bilang begitu lagi, sampai akhirnya tinggal sehari sebelum deadline baru saya panik dan ngerjainnya semalaman. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu ada tugas yang harus dikerjakan, tapi kamu memilih menundanya sampai waktunya benar-benar mepet. Iya, benar. Waktu kamu memutuskan menunda, apa yang biasanya kamu lakukan? Macam-macam, kadang buka TikTok, Instagram, nonton YouTube, atau ngobrol sama teman-teman. Kadang juga aku cari kesibukannya dengan olahraga. Saat melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Awalnya senang, rasanya kayak nggak ada beban. Tapi setelah beberapa jam, saya mulai ingat kalau masih ada tugas. Dari situ saya mulai panik. Jadi rasa nyaman itu cuma sebentar ya? Iya, setelah itu malah jadi kepikiran terus. Kalau sudah mulai kepikiran, biasanya apa yang kamu rasakan? Saya cemas, kadang sampai susah tidur kalau deadline-nya sudah dekat. Selain cemas, ada perasaan lain? Saya juga merasa bersalah sama diri sendiri. Soalnya saya sadar sebenarnya saya bisa mulai lebih cepat, tapi saya nggak melakukannya. Berarti ada bagian dari dirimu yang sebenarnya ingin mengerjakan tugas,
Tapi ada bagian lain yang justru menghindarinya. Iya, itu yang bikin saya bingung sama diri sendiri. Kalau boleh tahu, sejak kapan kebiasaan ini mulai kamu sadari? Sebenarnya dari semester awal kuliah sudah ada, tapi waktu itu tugas belum terlalu banyak, jadi saya masih bisa mengejar. Sekarang tugas semakin banyak dan saya mulai kewalahan. Berarti sekarang dampaknya mulai lebih terasa dibanding dulu. Iya, nilai beberapa mata kuliah juga mulai turun. Waktu melihat nilai turun, apa yang ada di pikiranmu? Saya kecewa sama diri sendiri. Saya sering bilang, kenapa sih saya nggak bisa disiplin kayak teman-teman saya? Kamu sering membandingkan dirimu dengan teman. Sering. Saya lihat mereka kayaknya santai, tapi tugasnya selalu selesai tepat waktu kebanding sama saya. Apa yang kamu rasakan saat membandingkan dirimu dengan mereka? Saya jadi merasa kurang mampu. Kadang saya berpikir, mungkin saya memang malas atau enggak sebaik mereka. Saya mendengar kamu cukup keras ya sama dirimu sendiri. Saat tugas belum selesai, kamu menyalahkan diri sendiri. Lalu saat melihat teman-teman, kamu merasa dirimu tertinggal. Benar begitu? Iya, saya memang sering menyalahkan diri sendiri. Gimana rasanya hidup dengan pikiran seperti itu hampir setiap ada tugas? Capek, rasanya kayak nggak pernah tenang. Tadi kamu bilang setiap ada tugas, kamu sering merasa capek dan akhirnya menunda. Saya penasaran, boleh nggak kamu ceritain kejadian terakhir yang paling kamu ingat? Boleh. Minggu lalu dosen kasih tugas presentasi. Waktu itu sebenarnya saya lagi nggak sibuk. Harusnya saya bisa langsung mulai. Tapi saya malah buka TikTok sebentar. Niatnya cuma 5 menit, ternyata hampir 2 jam. Apa yang ada di pikiranmu sebelum akhirnya buka TikTok? Saya lihat tugasnya lumayan banyak. Terus saya mikir, nanti aja deh, masih ada waktu. Waktu kamu bilang ke diri sendiri masih ada waktu, apa yang kamu rasakan? Rasanya lega, kayak beban itu hilang sebentar. Jadi menunda itu membuatmu merasa lebih tenang untuk sementara. Iya, tapi cuma sebentar. Lalu setelah ya, Lalu setelah 2 jam berlalu, apa yang terjadi? saya lihat jam, terus berlangsung panik. Saya mikir, kenapa saya buang waktu lagi? Akhirnya saya malah mikir, malas bukan tugasnya. Berarti rasa paniknya justru makin besar setelah menunda. Iya, benar. Kalau kita lihat dari cerita tadi, sebelum kamu menunda biasanya ada pikiran tertentu yang muncul.
Menurutmu, pikiran apa yang paling sering muncul? Saya sering mikir kalau tugasnya bakal susah. Terus saya takut gak bisa kerjain dengan baik. Jadi sebelum mencoba pun, kamu sudah membayangkan hasil yang kurang baik. Iya, padahal belum tentu begitu. Menurutmu, kenapa pikiran itu bisa langsung muncul? Saya juga nggak tahu, rasanya otomatis saja. Kebiasaan ini paling berdampak ke bagian mana dalam hidupmu? Yang paling terasa sih nilai kuliah. Terus saya jadi sering begadang, besoknya ngantuk di kelas, jadi susah fokus. Selain itu, Hubungan sama teman juga kadang terganggu. Kalau kerja kelompok, saya sering minta maaf karena belum selesai bagian saya. waktu harus minta maaf ke teman, apa yang kamu rasakan? Saya merasa malu. Saya takut mereka menganggap saya gak bertanggung jawab. Saya menangkap ada banyak perasaan yang kamu bawa selama ini. Ada cemas, ada malu, kecewa sama diri sendiri, bahkan takut dinilai orang lain. Iya, kalau dipikir-pikir memang banyak. Selama ini pernah nggak kamu cerita soal ini ke orang lain? Belum pernah. Sedalam ini paling cuman bilang saya lagi malas. Kenapa memilih bilang malas? Karena lebih gampang dijelasin. Saya juga bingung. Sebenarnya yang saya rasain apa? Sekarang setelah kita ngobrol, menurutmu apakah ini cuma soal malas? Kayaknya enggak juga. Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan ikut konseling? Karena saya capek. Saya nggak mau terus-terusan begini. Setiap semester saya selalu bilang mau berubah, tapi akhirnya balik lagi. Berarti ada keinginan yang kuat dalam dirimu untuk berubah. Iya, saya pengen bisa lebih tenang kalau dapat tugas, bukan langsung kayak panik. Kalau suatu hari nanti kebiasaan menunda itu sudah berkurang, menurutmu apa yang akan berubah dalam hidupmu? Saya mungkin lebih tenang, nilai saya juga bisa lebih baik. Saya nggak perlu begadang terus. Selain itu, Saya juga mungkin bakal lebih percaya sama diri sendiri. kalimat terakhir yang kamu bilang menarik. Lebih percaya sama diri sendiri. Menurutmu sekarang kepercayaan dirimu seperti apa? Jujur, masih kurang. Saya sering ragu sama kemampuan saya sendiri. Terima kasih ya sudah mau jujur menyampaikan itu. Tadi kita sudah banyak ngobrol. Saya mau coba merangkum sedikit. Nanti kalau ada yang kurang, tepat kamu boleh koreksi. Dari cerita kamu, setiap kali ada tugas baru, pikiran pertama yang muncul biasanya adalah
tugas itu pasti susah atau hasilnya nanti nggak bagus. Setelah itu, kamu merasa cemas dan akhirnya memilih melakukan hal lain supaya rasa cemas itu berkurang. Tapi setelah beberapa waktu, rasa cemas itu malah muncul lagi dan akhirnya kamu panik karena waktunya semakin sedikit. Menurutmu rangkuman itu sesuai nggak sama yang kamu alami? Iya, sesuai banget. Malah saya baru sadar kalau urutannya memang selalu begitu. Waktu kamu menyadari pola itu, apa yang kamu rasakan? Agak kaget juga, soalnya selama ini saya cuma mikir saya malas. Ternyata sebelum saya menunda ada banyak pikiran yang muncul dulu. Menurutmu, apa yang paling berpengaruh dari semua yang tadi kita bahas? Kayaknya pikiran saya sendiri, sering takut duluan sebelum mencoba. Takut duluan sebelum mencoba. Iya, saya belum tahu hasilnya seperti apa, tapi saya sudah membayangkan yang buruk-buruk. Kalau kamu membayangkan yang buruk-buruk, apa yang biasanya kamu harapkan dengan menunda tugas? Mungkin saya berharap rasa takutnya hilang. Menurutmu, apakah rasa takut itu benar-benar hilang? Enggak, malah makin besar. Berarti cara yang selama ini kamu lakukan belum benar-benar membantu. Iya, saya baru sadar juga. Bagaimana rasanya ketika kamu mulai memahami itu? Rasanya lega, walaupun saya belum tahu harus gimana, tapi setidaknya sekarang saya mulai ngerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Saya senang kamu bisa mengatakan itu. Kadang memahami diri sendiri memang butuh waktu. Menurutku hari ini kamu sudah melakukan langkah yang penting, yaitu berani melihat apa yang sebenarnya terjadi tanpa langsung menyalahkan diri sendiri. Iya, biasanya saya langsung bilang saya malas. Sekarang saya jadi mikir, mungkin memang ada alasan kenapa saya seperti ini. Kalau kamu boleh menggambarkan dirimu hari ini dengan satu kalimat, apa yang ingin kamu katakan ke diri sendiri? Mungkin saya sebenarnya ingin berubah, tapi saya masih sering takut. Bagaimana perasaanmu saat mengucapkan kalimat itu? Sedih sih, tapi juga lega. Soalnya itu memang yang saya rasain. Terima kasih sudah jujur sama dirimu sendiri. Gak semua orang berani mengakui perasaan itu. Dari semua yang kita bicarakan hari ini,
bagian mana yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan itu waktu saya sadar kalau selama ini saya selalu menghindar karena takut. Saya baru tahu ternyata rasa takut itu yang membuat saya terus menunda. Menurutmu, apakah kesadaran itu penting? Penting, karena kalau saya nggak sadar, mungkin saya akan terus nyalahin diri sendiri dan bilang saya malas. Saya setuju kalau kesadaran itu langkah awal yang penting. Kita belum membahas cara mengatasinya, karena yang paling penting sekarang adalah kamu mulai mengenali apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana sampai kita bertemu lagi. Kalau nanti dosen memberikan tugas atau kamu merasa ingin menunda, coba jangan langsung mengubah apapun. Cukup perhatikan saja, catat dalam pikiranmu yang pertama, apa yang pertama kali kamu pikirkan, terus apa yang kamu rasakan saat itu, dan apa yang akhirnya kamu lakukan. Gak perlu dipaksa berubah dulu. Saya hanya ingin kamu semakin mengenal dirimu sendiri. Gimana menurutmu, itu bisa dilakukan gak? Kayaknya bisa. Soalnya saya juga penasaran sama diri saya sendiri. Nggak apa-apa kalau nanti belum sempurna. Yang penting kamu sudah mencoba memperhatikan pengalamanmu. Terima kasih, hari ini kamu sudah banyak berbagi cerita. Saya tahu nggak mudah buat menceritakan hal-hal yang selama ini kamu simpan sendiri. Dan terima kasih sudah mempercayai proses ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu kamu mengenal dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Nah, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa lebih lega. Tadi waktu datang saya pikir saya cuma orang yang malas, tapi sekarang saya mulai sadar ternyata ada hal yang selama ini saya nggak pahami. Sama-sama, terima kasih juga karena sudah mau terbuka, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya.